Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Rahayu untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan sedikit ciri, yaitu 5 ciri Kundalini bangkit dengan sempurna. Baik, sebelum saya bahas, silahkan subscribe channel ini yang belum subscribe dan bunyikan lonceng ya. Dan nantinya ketika kami update, Anda mendapatkan notifikasi. Tentunya untuk belajar meditasi Regi Kundalini, belajar meningkatkan spiritual. Baik, apa cirinya? Cirinya ini banyak sekali. Nah, ada 5 ciri yang saya sampaikan. Saya lihat dari sudut pandang perilaku, tutur kata, dan pengolahan hati. Ada banyak ciri secara fisik, ada juga ciri secara emosi, ada juga ciri secara spiritual. Ciri yang pertama adalah ketika orang sudah bangkit sempurna kundalininya, dia terhindar dari dosa-dosa besar. Di dalam Islam saya mengenal ada dosa besar yaitu molimo, yaitu ketika mendekat ke sana, bahkan mendengar saja kalimat-kalimat itu sudah dilepas atau ingin dihilangkan di dalam pikirannya. Nafsunya ditahan untuk melakukan itu. Jadi mendengar zina misalkan begitu, dia akan merasa, oh itu jelek. Mendengar madat misalkan, atau mabuk, oh itu jelek. Nafsunya langsung dikendalikan dengan sempurnanya kundalini. Nah, apakah jadi kita sudah pada hal itu? Jika iya, berarti Anda sudah masuk dalam salah satu ciri kesempurnaan kundalini. Nah, kalau Anda berkata misalkan, kan saya belum pernah belajar kundalini, tapi saya sudah bisa mengontrol itu. Nah, Anda sudah masuk dalam kondisi spiritual, seperti ketika kundalini sempurna. Jadi, tidak harus pada belajar kundalini, pada spiritual yang lain juga mengalami hal yang sama. Jika sudah tinggi, sudah sempurna, maka akan terjaga atau terlindungi dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Selalu diarahkan pada kebenaran Tuhan. Selalu diarahkan pada keselarasan alam semesta. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Anda punya tutur kata, punya perilaku yang selalu dalam kebaikan Tuhan, yang selalu menjadikan diri kita terus baik, selalu pada jalur ketuhanan, selalu pada jalur keselarasan alam semesta, selalu pada langkah leluhur, ya, leluhur yang baik, selalu pada kebaikan dewa-dewi. Nah, silakan sesuai keyakinan Anda buat. Pasti punya paradigma atau acuan pokok, ya. Kalau saya sebagai muslim, saya punya acuan pokok di kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Rasulullah SAW. Anda di agama lain punya kitab dan aturan sendiri. Nah, silakan ikuti aturan itu. Aturan yang baik adalah aturan yang tidak membuat orang resah, tidak mengancam diri atau merusak diri kita. Contohnya merusak diri adalah misalkan Anda dibolehkan untuk marah-marah, Anda dibolehkan untuk ngebom orang lain, Anda dibolehkan anarkis. Nah, itu hal-hal yang merusak diri. Kalau aturan di kitab Anda seperti itu, tinggalkan. Cari kitab yang benar. Ya. Selalu jaga, cirinya adalah orang dalam kundalini sempurna selalu menjaga perkataan, sikap dalam kebenaran Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah penuh cinta kasih. Jadi kebahagiaan, keterpurukan selalu dimaknai dengan cinta kasih. Tidak ada yang membuat dia menyesal. Tidak ada yang membuat dia resah. Tidak ada rasa takut.
tidak ada rasa khawatir, dan dia hanya takut pada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dia hanya takut kalau melanggar aturan Tuhan. Dia hanya takut ketika merusak semesta. Dia akan merasa bersalah dan segera bertobat dan segera memperbaiki ketika melakukan kesalahan di alam semesta ini. Ini adalah cinta kasih yang terbangun ketika Kundalini sudah sempurna. Mungkin ada yang bertanya, apakah Bapak sudah sempurna? Saya masih berlatih menuju sempurna. Ya, karena indikasi sempurna adalah yang terakhir diri kita yang menilai dan Tuhan yang menilai. Ya. Yang penting Anda terus berlatih menuju sempurna. Saya dulu pernah tekankan di grup belajar Kundalini. Belajarlah Kundalini ini untuk melatih diri kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Jadilah kekasih Tuhan. Maka semua akan dimudahkan. Baik dalam kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan. Nah, penuhilah cinta kasih ini kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jadilah sempurna. Sempurna pada indikasi diri Anda, jati diri Anda, diri sejati Anda, dan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak harus Anda berusaha mendapatkan julukan dari orang lain atau labeling dari orang lain. Oh, kamu sudah sempurna. Anda tidak berharap seperti itu. Dan saya sarankan jangan berharap kesempurnaan itu dinilai dari orang lain. Nilailah dari diri sendiri. Apakah saya sudah sempurna di dalam sikap, emosi, tubuh fisik, gerak fisik, tingkah laku, adab, etika, dan spiritual. Hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan manusia, hubungan saya dengan alam semesta, dan hubungan saya dengan makhluk yang lain. Semuanya harus selaras, semuanya harus mendamaikan diri, dan ini adalah bentuk cinta kasih. Kemudian yang keempat adalah cirinya orang suka memaafkan. Memaafkan ini bukan berarti dipukuli memaafkan, kemudian ditonjok memaafkan. Memaafkan adalah menetralkan diri dari emosi negatif. Menetralkan diri dari hal-hal yang mengganggu pikiran, perasaan, dan tubuh. Tahu bagaimana mengatur jiwa, mengatur rasa, mengatur pikiran, mengatur perasaan, dan mengatur respon tubuh. Jadi agar damai memaknai sesuatu. Selalu berprasangka positif, tapi tidak sakit hati. Mengalah, tapi tidak kemudian terpuruk, namun tetap bahagia. Ini adalah cara memaafkan yang benar, yaitu lepas dari efek negatif, kemudian tidak mengikuti apa yang diarahkan orang lain, dan Anda bahagia atas jati diri Anda sendiri dan pada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah kemerdekaan diri, kemerdekaan emosi yang selalu dijalankan oleh orang-orang yang kundalininya sempurna. Jadi orang mau menyanjung ya silahkan, mau menghina ya silahkan, tidak ada efek apapun. Hanya dalam dirinya adalah kedamaian pada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu menghadirkan pencerahan ilahi di dalam dirinya, tidak butuh arahan orang lain yang menginginkan dirinya menjadi satu hal. Misalkan ada saudara menginginkan diri Anda untuk kamu yau baik sama orang itu, kamu yau pergi ke sana, ke tempat misalkan saudara yang lain, dan kalau memang di dalam diri kita tidak serak atau tidak sesuai, tidak selaras dengan energi dari saudara kita, ya kita nggak harus seketika melakukan itu
ketika diperintah. Kita bisa cermati dulu dengan cinta kasih, dengan mendamaikan diri, kemudian diukur dari kebenaran Tuhan. Oh, saya silaturahmi adalah baik. Saya silaturahmi adalah hal yang terpuji. Maka saya mau melakukannya dengan tetap damai dan bahagia. Jadi yang saya maksud adalah Anda tidak boleh langsung menginginkan apa yang orang lain inginkan. Adalah seperti itu, adalah mencerna apa yang diinginkan orang lain. Apakah itu baik seketika Anda lakukan, atau memang butuh pencernaan dulu. Apakah ini saya lakukan nanti ketika saya sedang santai, saya sedang melakukan, saya sedang lapang. Nah, lakukan di kondisi pada kebenaran Tuhan. Kalau belum lapang, ya katakan. Bicaralah sejujur-jujurnya. Saya belum lapang, saya belum bisa ke sana. Nah, nanti hari ini, tanggal ini saya lapang, saya akan ke sana. Jadi harapan orang lain itu tidak harus Anda turuti. Ukurlah dari diri Anda, dari jati diri Anda, dari diri sejati Anda, berdasarkan ketentuan Tuhan. Orang-orang yang bisa memaafkan, bisa damai, bisa mencapai kemerdekaan emosi, inilah yang akan menuju kepada kundalini yang sempurna. Kemudian yang kelima adalah selalu membiasakan diri untuk melakukan sisi tauhid, ya. Kalau dalam Islam saya punya arahan, ya, pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sisi kegiatan fisik yang memang menyehatkan diri, yang sesuai dengan ketentuan Tuhan. Dan kalau di Kundalini saya dulu pernah mengajarkan persiapan fisik, persiapan emosi, persiapan spiritual yang terus harus dilakukan. Jadi bukan hanya meditasi saja. Jika Anda mampu bergerak fisik, bergeraklah sesuai persiapan fisik yang saya sarankan di video sebelumnya. Ada gerakan fisik yang sebaiknya Anda lakukan agar diri Anda tetap sehat, tubuh Anda sehat, dan mudah beribadah pada Tuhan. Ini selalu dijalankan. Tidak kemudian menganggap bahwa syariat bisa ditinggalkan, yang penting hati kita hening. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Orang yang spiritualnya tinggi dengan kundalini yang sempurna adalah tetap menjalankan kegiatan fisik atau ibadah fisik, ibadah hati, dan selalu dalam kebenaran Tuhan, selalu dalam indikasi, selalu dalam langkah, selalu dalam aturan yang sesuai pencerahan ilahi, sesuai ketentuan Tuhan, sesuai keselarasan alam semesta yang membahagiakan dan membahagiakan. Betul, ya? Silakan pahami ciri-ciri ini apakah ada di dalam diri kita. Saya juga belum sempurna, saya masih berlatih menuju sempurna. Dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menilai diri kita sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, silakan dicermati dan belajarlah meditasi Reiki Kundalini. Hubungkan dengan ajaran agama masing-masing. Kuatkan, perkuat, perjelas. Kemudian jadilah bahagia diri Anda. Jadilah orang terkasih, insya Allah akan terkasih oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu selaras, mudah mencapai sesuatu, mudah berdoa, mudah memudahkan terkabulnya doa, kemudian memudahkan langkah hidup kita dalam kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan. Insya Allah mudah kita capai ketika kita sudah mencapai kundalini yang sempurna. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini, dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.